Topan itu bertabrakan dengan ular itu dan runtuh. Jiwa Wang Lin mengaktifkan bagian warisannya, tetapi hatinya dengan cepat tenggelam. Tampaknya bagian warisannya tidak cukup untuk menimbulkan reaksi apapun, meski hatinya ingin meninggalkan tempat ini. Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia memiliki keraguan sebelumnya, dan, karena warisannya tidak berfungsi di sini, dia memastikan bahwa tempat ini bukanlah lautan pengetahuan. Akibatnya, semua yang dia lakukan sebelumnya menjadi sia-sia. Mata Wang Lin menjadi dingin, tapi ekspresinya segera pulih. Dia sangat sadar bahwa tidak ada kejadian baru-baru ini yang normal. Menurut ingatan dari bagian warisannya, fakta bahwa jiwa Tusi menjadi laut mati dan laut darah ketika terbelah menjadi dua bagian adalah benar adanya. Tempat ini benar-benar laut jiwa mati, tapi mengapa warisan pengetahuan tidak berfungsi di sini? Wang Lin melihat sekeliling. Tatapannya tertuju pada makhluk sepanjang jutaan kaki dan sebuah pikiran muncul di benaknya. Jantungnya berdetak kencang ketika dia menatap timbangan itu dan mengingat lokasinya. Ketika Wang Lin mengaktifkan warisan pengetahuannya, dia merasakan respons samar dari skala itu. Meskipun responnya lemah, hal itu merespon panggilan dari bagian warisannya, jadi skalanya pasti spesial dalam beberapa hal. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mengangkat lengan kanannya, tapi dengan lembut melambaikan jari telunjuknya. Keretakan yang sangat kecil muncul dan menghilang dengan cepat. Gerakan Wang Lin sangat rahasia, dan celah kecil itu menghilang begitu muncul, jadi tidak ada orang lain yang menyadarinya. Hati Wang Lin menjadi tenang. Munculnya keretakan itu berarti dia bisa menggunakan metode uniknya dalam berpindah-pindah dengan bagian warisannya. Dia mengamati tas miliknya dengan akal ilahi dan mencibir di dalam hatinya. Dia punya banyak tas untuk dipegang. Salah satu yang membuatnya paling khawatir adalah orang yang memegang 10 harta penyelamat nyawa, perangkap binatang Huan Yuan, dan 20 batu roh kualitas terbaik. Dia tidak pernah lengah sejak menerimanya. Dia tidak percaya bahwa 10 orang ini akan dengan mudah membiarkan dia mempertahankan hal-hal ini. Apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah menyesatkan mereka. Setelah banyak pengalaman memasuki celah, Wang Lin menyadari bahwa celah yang dibuka dengan menggunakan warisan itu berbeda. Jika ada yang masuk, tidak perlu langsung keluar dari seberang, karena ada jarak kecil antara pintu masuk dan pintu keluar. Ruang itu dipenuhi dengan energi kacau yang menghalangi masuknya akal ilahi. Dia bereksperimen dengan itu sebelumnya. Dia mengeluarkan pedang terbang dan melemparkannya ke celah. Saat pedang memasuki celah tersebut, dia kehilangan koneksi dengannya. Hanya setelah pedang keluar dari sisi lain barulah koneksi dipulihkan. Hatinya menjadi bersemangat. Jika dia bisa memanfaatkan properti keretakan ini, itu bisa memberikan keajaiban baginya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mengambil sekantong batu roh kualitas terbaik, perangkap binatang buas, dan 10 instrumen, mencampurkannya sedikit, dan menempatkannya dalam 3 kantong penyimpanan yang berbeda. Pada saat yang sama, terjadi perubahan. Kelompok Doumu saling memandang dan, mengikuti lelaki tua itu, menyatukan tangan mereka. Sinar cahaya menghubungkan 10 dari mereka, membentuk bentuk tidak beraturan yang mengelilingi Tasen. Mata dingin Tasen menatap ke 10 orang itu. Wajahnya menunjukkan senyuman dingin. Dia mencibir, kalian 10 telah menunggu bertahun-tahun, dan sekarang akhirnya menemukan peluang. Sangat bagus. Wajah lelaki tua itu menjadi muram. Tanpa sepatah kata pun, kedua tangannya terus berubah. 9 orang lainnya mengikuti. Tangan mereka mengubah tanda semakin cepat. Bentuk tak beraturan yang terbentuk tiba-tiba mulai bersinar dan mendekati Tasen. Tasen tersenyum dingin sambil membuang muka. Dia melihat makhluk itu dan perlahan berkata, sepertinya kalian sudah melakukan kontak satu sama lain. Anda berencana untuk menyegel saya lagi. Makhluk itu menatap Tasen dan dengan tenang berkata, setelah menyegelmu, 10 orang ini masing-masing akan mendapatkan bagian dari warisan. Dengan godaan sebesar ini, siapapun akan setuju. Tasen tampaknya tidak peduli dengan bentuk tidak beraturan yang dengan cepat mendekati tubuhnya. Dia mulai tertawa keras. Tangan kanannya memegang tombak dan tiba-tiba menyerang ke depan. Serangkaian ledakan terdengar. Seekor naga hitam besar tiba-tiba muncul dan menyerang dengan bentuk yang tidak beraturan. Tak lama kemudian, pria berambut merah itu mengarahkan jarinya ke alisnya sambil dengan dingin menatap langsung ke arah pria tua itu dan berteriak, meledak. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Tubuhnya mulai bersinar merah. Sepotong ki yang kacau keluar dari dirinya saat tubuhnya bergetar. Dia segera meletakkan tangannya di perutnya dan berteriak, menyebar. Tiba-tiba, lampu merah keluar dari tubuhnya. 9 wajah lainnya menjadi lebih serius dan tangan mereka berubah tanda.
Hal ini menyebabkan mereka beralih ke kondisi di mana mereka dapat menyerap ki. Lampu merah dengan cepat terbelah menjadi 9 lampu merah dan memasuki tubuh 9 orang tersebut. Mereka bersinar merah. Orang tua itu dengan cepat berteriak, "Tutup." Pada saat itu, lampu merah dengan cepat meninggalkan tubuh 9 orang itu, menjadi satu lagi, dan kembali ke tubuh lelaki tua itu. Saat lampu merah memasuki tubuhnya, dia gemetar dan mengeluarkan seteguk darah hitam. Wajahnya tiba-tiba memucat. Dia menatap Tasen dan menyeringai, "Tasen, karena lelaki tua ini berani mencoba membunuhmu, aku sudah punya metode untuk mematahkan teknikmu. Teknik ini tidak berguna untukku." Semua kejadian ini terasa memakan waktu lama, namun terjadi dalam rentang waktu beberapa tarikan napas. Tasen diam-diam mencibir. Dia mengarahkan jarinya ke alisnya dan melihat ke 9 orang lainnya, satu persatu, dan berteriak, meledak. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia dengan cepat berteriak, "Li Peng." Tasen berhenti. Dia samar-samar mengingat kata, "Li Peng." Itu adalah nama orang dari kelompok 11 yang melarikan diri darinya bertahun-tahun yang lalu. Pada titik ini, tawa muncul dari mulut makhluk itu. Suara itu jelas bukan berasal dari makhluk itu, melainkan dari orang lain. Makhluk itu membuka mulutnya dan mengeluarkan inti. Sebuah tumor tumbuh di intinya. Tumor itu melekat erat pada intinya, seolah-olah itu adalah parasit. Setelah tumornya tumbuh sedikit, tumor itu terbelah dan wajah seseorang muncul dari dalam. Wajahnya terlihat sangat mirip cendekiawan, tetapi matanya, yang dipenuhi dengan kejahatan seperti mata Raja Iblis, dengan dingin menatap ke arah Tasen dan mengeluarkan mantra yang rumit. Nyanyian itu menciptakan 10 lingkaran yang dengan cepat muncul di sekitar 10 orang dan sepenuhnya meniadakan metode Tasen dalam meledakkan pecahan jiwa. Tasen menyentakkan kepalanya dan dengan dingin menatap wajahnya. Ekspresinya menjadi gelap, dan dia berkata, "Sepertinya alasan aku tidak bisa menangkapmu bertahun-tahun yang lalu adalah karena kamu diselamatkan oleh hewan ini." Kepala itu tersenyum pahit, memperlihatkan ekspresi kebencian. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan berkata, kata demi kata, "Dulu ketika kami bersebelas mempercayai kebohonganmu, membuka segel yang Tusi berikan padamu, dan mengizinkanmu mendapatkan kembali kebebasanmu, kami menyadari bahwa itu adalah yang terbesar kesalahan dalam hidup kita. Hari ini, kami akan membereskan kesalahan kami. Tidak peduli apakah itu warisan kekuasaan atau warisan pengetahuan, keduanya akan menjadi milik kita." Tasen menggerakkan tombak di tangannya. Dia memperlihatkan senyuman sarkastik dan dengan tenang berkata, "Pertama, 10 orangnya mengkhianatiku, lalu hewan ini menyembunyikan orang lain. Tidak mungkin hanya 2 gerakan ini saja. Apalagi yang ada di sana." Dengan itu, dia menatap Wang Lin dan ratusan kultivator iblis tercengang yang berada di luar medan perang. Kepala yang terhubung ke inti mencibir, "Kamu akan mengetahuinya." Dengan itu, dia berkomunikasi dengan makhluk itu menggunakan metode yang tidak diketahui. Makhluk itu tiba-tiba bergerak dengan keras dan melingkar di dalam air. Tubuh besarnya terus melingkar, hingga mencapai ketinggian Tasen dan mengelilinginya sepenuhnya. Di dalam tubuh makhluk itu, naga hitam yang dibentuk oleh tombak berhenti belasan kaki dari bentuknya yang tidak beraturan. Akibatnya, Tasen benar-benar terkepung. Ekspresi Tasen tetap tenang. Dia tersenyum sinis dan mengeluarkan cahaya ungu yang menjadi pedang setengah bulan. Itu mendarat di tangan kirinya. Tasen memegang tombak di tangan kanannya dan pedang setengah bulan di tangan kirinya. Dia menyerang dengan keduanya. Tiba-tiba, bentuk tak beraturan yang mengelilinginya menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mata Tasen berbinar. Dia melemparkan kedua senjata itu ke depan dan masing-masing membentuk meteor yang menghantam tepian yang bentuknya tidak beraturan. Di antara 10 orang, 4 di antaranya memuntahkan seteguk darah dan gemetar seolah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Di saat krisis itu, tubuh makhluk itu tiba-tiba menjadi kaku dan terbentuk benjolan di atas kepalanya. Di dalam benjolan itu, seorang pria bersisik muncul. Pupilnya berbentuk berlian. Mereka memberikan kesan tidak manusiawi. Saat orang itu muncul, pekikan keluar dari mulutnya. Jeritannya sangat tajam. Itu membentuk bilah tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya yang bersarang di Tasen. Di saat yang sama, ekspresi lelaki tua itu berubah menjadi kaku. Dahinya dipenuhi keringat. Bentuk tidak beraturan yang dibentuk oleh 10 orang itu semata-mata bergantung pada diri mereka sendiri untuk mempertahankannya. Dengan setiap guncangan yang disebabkan oleh Tasen, hati mereka bergetar. Dia memandang Wang Lin dan menggeram pelan, "Teman kecil, bertindak sekarang." Ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia menatap Tasen.
Sejak lelaki tua itu mulai bertindak, Wang Lin telah mengamati Ta Sen, dan dari awal hingga sekarang, mata lelaki tua itu masih tenang. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Wang Lin tiba-tiba bergerak dan menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi bersemangat. Tepat ketika dia hendak berbicara, arah Wang Lin bergeser dan dia terbang melewati lelaki tua itu dan dengan cepat menyerang makhluk sepanjang jutaan kaki itu. Wang Lin tidak peduli apakah orang-orang ini hidup atau mati, yang dia pedulikan saat itu hanyalah satu hal, dan itu adalah skala khusus pada makhluk itu. Faktanya, sejak awal, dia tidak pernah berencana membantu dengan apa yang disebut segel. Wang Lin tidak percaya dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ekspresi lelaki tua itu menjadi cemberut. Dia mendengus dan meletakkan tangannya di dada, membentuk-bentuk berlian. Dia berteriak, "Instrumenku, serang!" Saat kata-kata lelaki tua itu keluar, tangan kanan Wang Lin dengan cepat membuka celah dan memasukinya. Episode 197 Warisan Sejati. Pria yang berdiri di atas makhluk itu menyentakkan kepalanya dan memandang ke arah Wang Lin dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia berpikir, tidak mungkin. Saat Wang Lin memasuki celah, tas yang berisi batu roh kualitas terbaik, 10 instrumen, dan perangkap binatang semuanya mulai bersinar. Namun, cahayanya segera meredup begitu dia memasuki celah tersebut, seolah-olah ada kekuatan yang mengganggu indera ilahi yang terhubung ke tas tersebut. Wang Lin sudah tahu bahwa dengan kepribadian 10 orang itu, mereka tidak akan menyerahkan harta mereka begitu saja. Mereka pasti telah menempatkan semacam teknik pada mereka untuk memungkinkan mereka mengendalikan harta karun mereka dari jarak jauh. Jadi ketika Wang Lin menerima barang-barang itu, dia selalu waspada terhadapnya. Dia memutuskan untuk menggunakan celah yang dapat memutus indera ketuhanan sebagai tindakan balasan. Saat tubuh Wang Lin memasuki celah, ekspresi lelaki tua itu berubah saat dia menyadari bahwa perasaan ilahinya terhalang. Senyuman sinis Ta Sen semakin lebar. Dia menggeram dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan lingkaran cahaya merah muncul. Awalnya kecil, tapi dengan cepat mulai melebar. Segera setelah itu, tangan kanannya tidak berhenti bergerak dan membentuk lebih banyak lingkaran merah. Dia mengirim mereka ke segala arah. Bentuk tidak beraturan di sekitar Ta Sen mulai bergetar hebat. Orang tua itu tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan Wang Lin dan mendapatkan kembali fokusnya untuk menjaga bentuk tidak beraturan itu tetap utuh. Adapun pria bersisik, yang berdiri di atas makhluk itu, dia mulai merenung. Tanpa sepatah kata pun, dia membanting tangannya ke kening dan dia terbelah menjadi dua. Vespalem sangat kuat, tubuhnya terbelah menjadi dua, salah satu tubuhnya mengarah ke bentuk yang tidak beraturan. Saat dia menyentuh bentuk tak beraturan itu, dia membacakan mantra dan menggunakan tangannya untuk membentuk segel yang memungkinkannya melewati bentuk tak beraturan itu. Setelah berhasil masuk, matanya bersinar dan dia melambaikan tangan kanannya, menyebabkan tombak ilusi muncul di genggamannya. Tombak itu tampak persis seperti yang dimiliki Ta Sen, hanya saja yang ini hanyalah ilusi belaka. Tapi tekanan yang dilepaskan dari tombak itu sama sekali tidak kalah dengan tombak aslinya. Dia segera menerjang ke depan dan menyerang Ta Sen. Di luar bentuknya yang tidak beraturan, dia yang lain melayang di udara, terus-menerus melantunkan dan membentuk isyarat tangan. Bola petir ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Semakin banyak bola petir yang muncul. Petir berderak di antara bola-bola itu, melepaskan aura destruktif. Meskipun dia terus-menerus melakukan teknik, matanya terpaku pada skala khusus pada tubuh makhluk itu sambil mengamati sekeliling dengan cermat. Semua ini terjadi hampir bersamaan dengan tubuh Wang Lin yang menghilang ke dalam celah. Saat lelaki tua itu mengalihkan perhatiannya untuk mempertahankan bentuk yang tidak beraturan, sebuah celah tiba-tiba muncul di dekat skala khusus makhluk itu. Sebuah bayangan tiba-tiba muncul dari celah tersebut. Lelaki tua dan lelaki bersisik itu segera menyadari celah dan bayangan yang keluar darinya. Wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi kebencian. Dia mencoba melakukan dua hal sekaligus. Dia menggunakan sisi kirinya untuk menjaga bentuk tak beraturan itu tetap utuh dan mengangkat satu jari di tangan kanannya untuk menunjuk pada sosok yang muncul dari celah. Namun, dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyuman dingin. Dari sosok yang muncul, dia sama sekali tidak bisa merasakan harta penyelamat nyawanya. Adapun pria bersisik, dia bahkan tidak melihat ke sosok itu, tetapi melambaikan tangannya, memerintahkan sebagian kecil bola petir ungu untuk menyerang ke arah sosok itu. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening dan memerintahkan bola petir untuk mengubah arah, tetapi sosok itu, bukannya menghindarinya, malah menyerang ke arah bola petir.
Sosok itu bergerak sangat cepat dan bertabrakan dengan bola petir, namun sosok itu dengan cepat meledak menjadi makhluk kecil. Mereka hancur total oleh bola petir. Saat petir bergemuruh, 4 tornado hitam besar muncul dari celah tersebut. Tornado itu berdengung, dan salah satunya sepertinya menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ekspresi pria yang tertutupi skala itu menjadi aneh. Setelah dengan hati-hati melihat tornado tersebut, dia tersenyum sinis. Di dalam tornado itu hanya ada beberapa fragmen jiwa, bukan Wang Lin. Semua ini hanya untuk mengelabui orang. Dia melambaikan tangan kanannya dan lebih banyak bola petir ungu dikirimkan. Kali ini, bola petir mengelilingi tornado karena dia punya target baru, keretakan. Adapun lelaki tua itu, dia punya gagasan yang sama. Dia menunjuk ke celah dengan tangan kanannya. Hasilnya, keempat tornado tersebut berhasil melewati manusia bersisik dan menyerang makhluk sepanjang jutaan kaki itu. Segera, tornado itu tiba di samping makhluk itu. Saat bola petir menghantam celah tersebut perlahan menjadi semakin mengecil, hingga menghilang. Pria bersisik itu tercengang. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan kedua tangannya dan semua bola petir ungu di sekitarnya tiba-tiba melesat ke arah 4 tornado. Dia berharap dia bisa mengirim tubuh yang dia kirim untuk bertarung dengan Tasen untuk menyerang tornado juga. Namun pada saat itu, Tasen, yang dikelilingi di tengah-tengah bentuk tak beraturan itu, menatap ke arah tornado hitam. Matanya berbinar ketika dia memahami apa yang terjadi dan tertawa. Mengabaikan orang yang dia lawan, dia melantunkan beberapa nyanyian yang sangat rumit dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Setelah kabut darah muncul, dengan cepat menyebar ke segala arah. Bentuk tidak beraturan yang mengelilinginya tiba-tiba runtuh dan melepaskan gelombang kejut keluar. Hal ini menyebabkan 10 orang yang mempertahankan bentuk tidak beraturan menunjukkan ekspresi ketakutan. 6 orang, termasuk Doumu, terkena gelombang kejut. Tubuh mereka segera diserang oleh kabut darah, yang mengamuk di seluruh tubuh mereka, menghancurkan seluruh organ dalam mereka, sebelum akhirnya keluar dari kepala mereka. Saat kabut darah keluar, ke-6 orang itu terlihat tidak percaya ketika tubuh mereka yang lemas dan kosong jatuh langsung ke laut mati. Pria yang menyerang Wang Lin harus berhenti dan berbalik. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan Wang Lin. Kedua tangannya terbuka, mengarahkan bola petir ungu yang menyerang tornado hitam untuk berbalik dan menyerang ke arah kabut darah. Sementara itu, tubuhnya yang lain melemparkan tombak ilusi tersebut. Tombak itu berubah menjadi naga hitam dan menyerang kabut darah. Adapun 4 orang yang selamat, semuanya sangat ketakutan, terutama lelaki tua itu. Ia tidak pernah menyangka Tasen masih melakukan jurus seperti ini. Kabut darah di bawah pengejaran bola petir ungu dan naga hitam dengan cepat bersatu membentuk 10 salinan identik dari pria berambut merah. Semuanya muncul di lokasi berbeda. Salah satu dari mereka tiba-tiba menyerbu ke arah tornado hitam. 9 mayat yang tersisa mengikuti jejak 2 orang yang memegang tombak dan pedang setengah bulan. Mereka mulai mendekati pria bersisik dan 4 orang lainnya yang selamat. Hampir seketika, tubuh yang mengejar tornado hitam itu menyusul. Dia melambaikan tangannya dan mengirimkan lampu merah. Keempat tornado dengan cepat menyatu menjadi satu. Setelah tornado menyatu menjadi satu, ia runtuh, dan jiwa makhluk kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Beberapa jiwa mencapai skala makhluk sepanjang jutaan kaki. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba mengejutkan klon itu. Dia tersenyum dan mengarahkan jarinya ke berbagai arah. Dengan setiap poin, sejumlah besar jiwa makhluk kecil menghilang. Tapi di saat yang sama, jiwa-jiwa yang mencapai makhluk sepanjang jutaan kaki itu mulai berkumpul bersama. Mereka melepaskan perasaan iblis sebelum meledak dengan cepat. Ledakan ini menimbulkan efek berantai. Semua jiwa yang tersisa meledak, menyebabkan sejumlah besar energi spiritual terlepas ke area sekitarnya. Saat ledakan terjadi, celah muncul di dekat tubuh makhluk sepanjang jutaan kaki dan sesosok tubuh dengan cepat keluar. Ia bergerak seperti kilat, dan dalam sekejap, ia mendarat pada skala di tubuh makhluk raksasa itu. Orang ini adalah Wang Lin, namun kali ini, tubuhnya tidak terlihat nyata, lebih seperti ilusi. Jelas sekali bahwa dia sekarang adalah jiwanya yang telah meninggalkan tubuhnya. Saat Wang Lin muncul, tiruan dari pria bersisik yang bertarung dengan Tasen dan perlahan bergerak ke sini tiba-tiba tertegun saat dia menatap Wang Lin. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dari jiwa Wang Lin, dia merasakan sebagian dari warisan pengetahuan. Semua ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Wang Lin selalu memiliki kepribadian yang berhati-hati ketika memasuki celah, dan merasakan kekuatan destruktif yang datang dari barang yang dia dapatkan dari kelompok Doumu. Hal ini menyebabkan dia harus ekstra hati-hati.
Kesimpulannya, bagaimana dia bisa muncul kembali tanpa persiapan apapun? Oleh karena itu, dia menggunakan metode warisan pengetahuan untuk bersembunyi di celah tersebut dan menggunakan efek celah yang menghalangi indera ketuhanan untuk memblokir efek dari harta karun itu. Setelah dia memeriksa harta karun itu dengan cermat, dia menyadari bahwa cahayanya meredup dan kekuatan penghancurnya hilang. Baru setelah itu dia sedikit rileks. Jadi setelah dia membuka celah itu, dia mengirimkan jiwa binatang kecil sebagai pengintai. Dia menemukan bahwa perhatian tidak hanya pada lelaki tua itu, tetapi juga perhatian lelaki bersisik itu terfokus padanya. Wang Lin memperhatikan ketika pria itu keluar dari makhluk sepanjang jutaan kaki tadi, dan dia menyadari bahwa pria bersisik itu bisa bertarung secara seimbang dengan Ta Sen. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Wang Lin tidak berani keluar. Dia dengan hati-hati merenung sejenak, lalu dia mengirimkan 4 tornado hitam dan menyembunyikan sebagian perasaan ilahi di dalamnya, lalu dengan cepat mundur kembali ke celah. Adapun segala sesuatu yang terjadi antara Ta Sen dan mereka, ia melihatnya melalui tornado hitam, terutama kemampuan supernatural Ta Sen, yang membuat Wang Lin merasa keputusannya sebelumnya benar. Jika dia benar-benar mengikuti instruksi lelaki tua itu dan mencoba menyegel Ta Sen, tampaknya bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan segelnya, dia akan mati seperti 6 orang itu. Setelah Ta Sen membentuk 10 klon, salah satunya mendatangi Wang Lin. Wang Lin sendiri yang menggabungkan keempat tornado, sebelum Ta Sen dapat bertindak, dan jiwa binatang kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak. Akibatnya, kesadaran ilahinya tersebar di antara jiwa-jiwa binatang kecil, sehingga kemungkinan dia ketahuan jauh lebih rendah. Namun, Wang Lin tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak akan ketahuan. Jika dia ketahuan, paling-paling, dia hanya akan memotong bagian dari kesadaran ilahinya. Lagi pula, tujuan utama dari bagian kesadaran ilahi ini adalah untuk bertindak sebagai pengintai. Dia mengendalikan jiwa binatang kecil untuk mendarat di tubuh makhluk sejuta kaki itu. Salah satu jiwa mencapai skala khusus itu secara tidak sengaja, dan saat jiwa itu menyentuh skala tersebut, dia dengan jelas merasakan panggilan yang kuat darinya. Di bawah panggilan ini, bagian warisan yang dia simpan di dalam pikirannya terasa seperti akan melompat keluar dari tubuhnya. Tapi di saat yang sama, di dalam warisannya, sebuah kenangan baru muncul. Setelah memahami ingatannya, hati Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Wang Lin segera memutuskan untuk membuat semua jiwa binatang kecil itu meledak. Dia mencibir ketika jiwanya meninggalkan tubuhnya dan keluar dari celah seperti kilat. Seperti yang diharapkan Wang Lin, kesenjangan kultivasi antara dia dan Ta Sen terlalu besar. Meskipun itu adalah tiruan, itu jelas bukan pada level yang bisa disembunyikan oleh Wang Lin. Klon itu meninggalkan perasaan jijik di hatinya. Dia sudah mendeteksi perasaan ilahi Wang Lin di tornado hitam, atau dia tidak akan menggunakan kekuatan yang akan melukai tubuhnya. Faktanya, saat Ta Sen memasuki laut jiwa mati, dia merasa ada yang tidak beres. Meski tidak ada hubungannya dengan warisan ilmu, karena ia lahir dari pikiran jahat Tusi, ia sangat akrab dengan lautan ilmu Tusi. Tempat ini tampak agak aneh baginya, tetapi dia tidak bisa mengatakan dengan jelas apa yang aneh dari tempat itu. Ini sepenuhnya didasarkan pada instingnya. Bahkan dengan munculnya makhluk sepanjang jutaan kaki dan 10 orang yang mengkhianatinya, dia tidak terlalu keberatan. Yang dia pedulikan hanyalah apa yang aneh dari tempat ini. Baru setelah Wang Lin muncul dari celah, hal itu menyambarnya seperti kilat dan membuatnya memahami. Inilah sebabnya dia menggunakan kekuatan supernatural untuk keluar dan mengapa dia tidak segera menghancurkan akal ilahi Wang Lin, karena dia ingin melihat dengan tepat apa yang telah diketahui oleh pemakan jiwa ini. Dalam sekejap, jiwa Wang Lin mendarat di tubuh makhluk sepanjang jutaan kaki itu. Tubuhnya sangat kabur, dan dia mengarahkan senyuman dingin ke klon Ta Sen. Klon Ta Sen menatap timbangan di sekitar tempat Wang Lin berdiri. Dia tersenyum dingin. Dia tahu bahwa hal yang aneh tentang tempat ini adalah salah satu skalanya. Meskipun dia tidak tahu skalanya, begitu dia menyatu kembali menjadi satu tubuh, dia tahu dia akan bisa mengetahuinya. Pada titik ini, di matanya, Wang Lin telah kehilangan semua nilainya. Dia membentuk berlian dengan tangannya dan memandang Wang Lin dan berkata, "Mati." Senyuman Wang Lin menjadi lebih dingin. Sebelumnya, ketika perasaan keilahiannya mencapai skala, ingatan yang diperolehnya adalah bahwa tidak ada tubuh fisik yang dapat memasuki tempat yang menyimpan warisan pengetahuan, hanya jiwa yang dapat masuk. Setelah menerima ingatan ini, dia memutuskan untuk pergi hanya dengan jiwanya. Ini adalah idenya yang berani.
Jika semuanya berjalan sesuai harapannya, maka dia akan menjadi orang pertama yang memasuki tempat memegang warisan ilmu. Jika ini benar, maka memperoleh warisan ilmu secara utuh bukanlah hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, jantung Wang Lin mulai berdebar kencang. Adapun serangan klon Tasen, Wang Lin tidak keberatan sama sekali. Jiwanya mulai menyebar seperti awan, dan 3 kata mulai bersinar. 3 kata itu adalah, taktik dewa kuno. Wajah klon Tasen tiba-tiba berubah. Semua klon lain yang bertarung menyadari sesuatu dan semua menoleh ke arah Wang Lin. Semua ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis. Klon itu menatap 3 kata emas. Segera, tubuhnya bergerak, dan 9 klon lainnya menyerang ke arah tempat Wang Lin berdiri. Hampir seketika, pria bersisik itu terkejut. Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya, dan dia dengan cepat menyatu kembali menjadi satu tubuh. Dia mengejar klon Tasen dan tertawa keras, "Tasen, siapapun kecuali kamu dapat mewarisi warisan pengetahuan Sang Master. Anak kecil, itu semua tergantung keberuntunganmu." Kata-kata terakhir itu ditujukan untuk Wang Lin. Pada saat itu, dia mengambil sebuah keputusan yang akan membuatnya kehilangan harga yang hampir tidak dapat dia tanggung. Tiba-tiba, pria bersisik itu mengarahkan tangannya ke alisnya dan berkata, "Menggunakan klonku sebagai pengorbanan, aku mentransfer warisan pengetahuan." Klonnya dengan cepat bergetar, dan, bersama dengan tombaknya, keduanya berubah menjadi titik cahaya keemasan dan menghilang. Saat klon yang paling dekat dengan Wang Lin menyerangnya, jiwa Wang Lin, yang menyebar dengan cepat, menyusut, seolah-olah tersedot oleh kekuatan yang kuat. Dalam sekejap mata, jiwa Wang Lin tersedot oleh skala khusus dan menghilang. Segera setelah pria bersisik mengucapkan kata-kata itu, timbangan itu meledak dan menghilang tanpa jejak. Klon Tasen berbalik ke arah pria bersisik dan meraung. Klonnya menyatu kembali menjadi satu tubuh. Tangan kirinya memegang pedang setengah bulan dan tangan kanannya memegang tombak. Dia menatap pria bersisik itu dengan amarah yang kuat di matanya. Jika si kecil itu tidak berhasil menyatu dengan warisan pengetahuannya dalam 1000 tahun, Anda mungkin memiliki kesempatan lain. Pria bersisik itu mulai tertawa keras. Mengabaikan apa yang terjadi dengan keduanya, setelah jiwa Wang Lin terserap oleh skala, dia tiba di dunia awan. Tempat ini tidak memiliki langit atau daratan, melainkan awan tak berujung sejauh mata memandang. Episode 198 Rekonstruksi Tubuh. Ada banyak kristal es biru yang mengalir di awan, masing-masing lebarnya sekitar 10 kaki. Wang Lin memindai area tersebut dan menemukan total 94 kristal es. Setelah memindai area tersebut, dia menemukan bahwa salah satu kristal es lebih kecil dari yang lain. Wang Lin segera mengenalinya sebagai kristal es yang coba didapat oleh penyihir iblis langit ketika dia membuka terowongan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia akhirnya mengerti bahwa warisan pengetahuan dewa kuno bukan hanya satu kristal es, tetapi 94 kristal es. Bagian yang diserap Wang Lin bahkan tidak 1% saja. Wang Lin ada di sini sebagai jiwanya. Setelah merenung sedikit, jiwanya mendarat di atas kristal es itu. Saat jiwanya menyentuhnya, kristal es tiba-tiba meleleh dan menyatu dengan jiwa Wang Lin. Gelombang kenangan agung memasuki jiwa Wang Lin. Seiring berjalannya waktu, kenangan itu datang kepadanya semakin cepat. Jiwa Wang Lin menjadi seperti awan yang mengembang. Nyanyian rumit yang tak terhitung jumlahnya, teknik aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan fragmen kenangan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pikiran Wang Lin seperti naga yang mengaum. Jiwanya terkoyak, lalu dipasang kembali. Saat siklus itu berlanjut, gelombang rasa sakit melanda Wang Lin sepenuhnya. Kenyataannya, Wang Lin seharusnya tidak bisa merasakan apapun dalam bentuk jiwanya, tapi dia merasakan sakit di sekujur jiwanya, seolah-olah ada banyak serangga yang melahapnya. Perasaan ini tetap melekat padanya. Bahkan ketika dia menyerap bagian pertama dari warisan saat itu, dia tidak memiliki perasaan ini. Sedikit demi sedikit, dia kehilangan kendali atas jiwanya. Sebagian terbang dalam garis tipis dan akhirnya mengelilinginya hingga membentuk kepompong. Kepompong yang dibentuk oleh jiwanya bersinar biru seperti kristal es. Faktanya, itu tampak seperti kristal es yang sedikit lebih besar. Saat proses ini berlangsung, jiwa Wang Lin memasuki keadaan kacau. Dia pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, ketika dia pertama kali menyerap sebagian dari warisan. Bahkan setelah mengalaminya sekali sebelumnya, pertama kali bisa diibaratkan seperti aliran sungai yang mengalir, sedangkan kali ini seperti sungai yang mengamuk. Ia merasa seperti sehelai daun di sungai yang deras, tak berdaya tersapu naik turunnya arus deras. Setiap gelombang akan membuat rasa sakitnya semakin parah.
Tiba-tiba, dia melihat cahaya di depan matanya. Segera, pemandangan yang familiar muncul di hadapannya. Ada ruang kosong dengan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di hadapannya. Adegan ini, Wang Lin pernah lihat sebelumnya. Setelah melihat pemandangan itu lagi, dia tiba-tiba mendapatkan sedikit pemahaman. Saat dia memperoleh sedikit pemahaman itu, rasa sakit yang dia alami menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, rasa kebas langsung mulai menjalar dari seluruh bagian jiwanya. Nyanyian, teknik, dan ingatan yang tak terhitung jumlahnya yang bergerak dalam jiwanya akhirnya menjadi tenang dan terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Perlahan, Wang Lin merasakan jiwanya bergerak maju, dan titik cahaya itu menjadi semakin besar. Akhirnya mereka menjadi planet raksasa. Segera, dia melihat tubuh besar Dewa Kuno. Wang Lin sudah mengetahui bahwa pemuda yang dilihatnya sebelumnya adalah Dewa Kuno Tu Si ketika dia masih kecil, dan raksasa di hadapannya, yang seukuran planet, adalah Tu Si dewasa. Wajah Tu Si terlihat sangat normal. Satu-satunya pengecualian adalah ada 8 bintang dalam lingkaran di antara kedua alisnya. Selain itu, kulitnya sangat kasar dan terdapat retakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun retakannya hampir tidak terlihat. Mereka sulit untuk diperhatikan jika Anda tidak memeriksa Tu Si dengan cermat. Tapi setelah mengamatinya dengan cermat, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kulitnya tampak seperti cangkang pecah-pecah. Pada titik ini, mata Tu Si bersinar terang, menatap sebuah planet di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera setelah itu, tangannya yang besar dengan ringan mengulurkan tangan dan membuat gerakan meraih, menyebabkan planet itu hancur menjadi debu dan menghilang di antara bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya. Dari awan debu terbang keluar cahaya keemasan. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan berubah arah dan terbang menuju Tu Si. Segera, cahaya keemasan mendarat di tangannya dan menjadi bongkahan emas. Benda itu jelas merupakan sejenis material. Kelihatannya seperti emas, tapi sebenarnya bukan. Itu batu, tapi bukan batu. Ada bagian garis hitam di atasnya. Sambil memegangnya, Tu Si membuat gerakan meraih lagi dengan tangannya yang lain dan planet lain meledak. Jadi, begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, lebih dari 30 planet telah hancur. Pada titik ini, banyak bahan berwarna berbeda terletak di tangannya. Selanjutnya, kedua tangan Tu Si bergerak, dan semua material menyatu. Ia menjadi fokus dan melantunkan beberapa nyanyian yang menyatu dengan materi. Segera setelah itu, dia menutup dan membuka kembali matanya. Saat dia membukanya, 8 bintang di dahinya mulai berputar, seolah-olah mereka masih hidup. Bintang-bintang memancarkan sinar cahaya keemasan ke dalam material. Setelah sekian lama, sebuah piramida persegi yang bersinar dengan warna pelangi muncul di tangannya. Piramida persegi ini memberikan kesan megah. Perasaan mampu menghancurkan dunia keluar dari piramida saat pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekatnya. Jiwa Wang Lin merasakan kekuatan menghisap saat melihat piramida. Dia merasakan ketakutan di hatinya saat dia dengan gugup melihatnya. Tu Si memandangi piramida itu dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kasihan di wajahnya. Dia mengambilnya dan memeriksanya lagi sebelum melemparkannya ke sebuah planet. Ia menghilang ke dalam planet ini. Tu Si menghela nafas. Tubuhnya bergerak, dan setelah beberapa langkah, dia menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin menyaksikan semua kejadian yang baru saja terjadi. Tu Si jelas-jelas mencoba membuat perangkat. Setelah menggunakan lebih dari 30 planet sebagai sumber daya, Wang Lin mengira piramida persegi itu adalah semacam artefak legendaris, namun dia tidak pernah menyangka Tu Si hanya melihatnya sebentar, lalu membuangnya karena dia tidak melihatnya. Puas dengan itu. Jika harta karun seperti itu mendarat di tangan seorang kultivator, maka orang itu hampir tak terbendung. Dia menatap planet yang dituju oleh piramida persegi dan diam-diam menghela nafas. Adapun proses pemurnian harta karun, Wang Lin melihat semuanya. Meskipun dia tidak tahu bahan atau nyanyian apa yang digunakan Tu Si, Wang Lin percaya bahwa begitu dia menyerap semua kristal es biru, dia akan mengetahui semuanya. Setelah Dewa Kuno Tu Si pergi, dia jelas merasakan jiwanya mulai menghilang dari tempat itu. Segera, seluruh jiwanya menghilang dari sana. Di tempat yang menyimpan warisan ilmu, selain 93 kristal es biru, juga terdapat kepompong biru. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kepompong. Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya mengintip dari celah. Semakin banyak retakan yang muncul, cahaya warna-warni menjadi semakin intens. Segera, dengan suara pecah, kepompong itu pecah. Sosok setengah transparan yang memancarkan cahaya warna-warni muncul dari kepompong. Orang itu adalah Wang Lin.
Wang Lin membuka matanya dan menatap tubuhnya. Matanya menunjukkan ekspresi bertanya-tanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setelah menyerap kristal es biru, dia tidak hanya mendapatkan lebih banyak ingatan, tetapi jiwanya berubah dari keadaan yang hampir sepenuhnya ilusi, ke keadaan setengah transparan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin mencoba menggerakkan jiwanya, namun tubuhnya saat ini segera runtuh dan menyebar ke sekitarnya. Wang Lin menggerakkan jiwanya lagi, dan sekali lagi ia menyatu kembali ke keadaan setengah transparan. Dia merenung dalam diam beberapa saat, lalu melambaikan tangan kanannya dan membentuk cermin yang terbuat dari kristal es. Setelah melirik ke cermin, Wang Li tiba-tiba gemetar. Dia menatap cermin, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Dari cermin, dia bisa melihat sosok setengah transparan. Meski setengah transparan, dia masih bisa melihat fitur-fiturnya. Isinya wajah yang tampak sangat umum. Wang Lin hanya menatap cermin. Wajahnya menunjukkan emosi yang sangat rumit. Dia berpikir suatu hari nanti, dia akan bisa mendapatkan kembali tubuh lamanya. Ia sudah lupa sudah berapa tahun sejak tubuhnya dihancurkan oleh Teng Huayuan, namun ia tidak pernah melupakan tubuh yang diberikan oleh orang tuanya. Setiap kali dia mengingatnya, hatinya dipenuhi kebencian terhadap Teng Huayuan. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas, dan suasana hatinya kembali tenang. Dia menggerakkan jiwanya dan dengan cepat mengepung kristal es biru lainnya. Rasa sakit yang luar biasa dari sebelumnya muncul lagi. Kali ini, Wang Lin bersiap dan dia tetap tenang. Semua informasi masuk ke dalam jiwanya dan diserap olehnya. Tak lama setelah itu, jiwanya menjadi tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Ia runtuh dan segera mengelilinginya di dalam kepompong oval itu lagi. Ruang kosong, dipenuhi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, muncul kembali. Kali ini, dia mengamati Dewa Kuno memurnikan pil. Itu dibuat menggunakan energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya. Pil ini, di mata Wang Lin, sangat kasar. Itu terlihat seperti bola lumpur yang mengeluarkan energi spiritual dalam jumlah yang mengerikan, tapi bagaimanapun kamu melihatnya, itu tidak terlihat seperti pil. Setelah Tusi meminum pil tersebut, retakan di tubuhnya menjadi lebih tipis, dan di antara retakan tersebut, muncul pola yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan suasana yang sangat misterius. Dengan gerakan Dewa Kuno, polanya menciptakan ilusi dan tampak seperti hidup. Ketika kepompong raksasa itu pecah lagi, tubuh Wang Lin menjadi sedikit lebih kokoh. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin terus menyerap warisan ilmu Tusi. Setelah menyerap satu kristal es, dia akan melanjutkan ke kristal es berikutnya. Ketika kristal es ke-34 diserap olehnya, jiwanya menjadi padat. Tidak peduli seberapa keras Anda mencari, Anda tidak dapat menemukan perbedaan antara jiwanya sekarang dan tubuh aslinya. Sedangkan untuk rambutnya masih putih seperti dulu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai memeriksa tubuhnya dengan cermat. Tidak peduli apakah itu indera peraba, penciuman, suara, atau rasa, semuanya sama seperti tubuh aslinya. Lambat laun, hati Wang Lin semakin dipenuhi keraguan. Yang dia lakukan hanyalah menyerap warisan pengetahuan Dewa Kuno. Mengapa jiwanya berubah menjadi tubuh? Tubuh ini, selain tidak memiliki inti, sama persis dengan tubuh normal. Wang Lin merenung sedikit dan memotong lengan kirinya. Dari lukanya keluar darah merah. Sambil menatap darah itu, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa dia telah benar-benar memulihkan tubuh lamanya. Dia menutup matanya, dan setelah memindai jiwanya, dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada jiwanya. Di dalam jiwanya, lingkaran petir terang di sekitar inti pemakan jiwa berputar, dan setiap putaran mengirimkan gelombang yang memperluas jiwanya. Di dalam jiwanya, tidak peduli apakah itu surga yang menentang manik atau alam ji, semuanya tetap sama. Setelah dia dengan hati-hati menjelajahi tubuhnya, dia membuka matanya dan mengepalkan tinjunya. Wang Lin tidak memerlukan waktu sama sekali untuk mengenal tubuh yang dibentuk jiwanya, karena ini adalah tubuh aslinya. Saat dia menggerakkan tinjunya, hati Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menjadi dingin. Dia berkata, Teng Huayuan, kamu menghancurkan tubuhku saat itu, tapi sekarang aku telah berhasil memperbaikinya. Begitu aku mencapai tahap Nas Chen Sol dengan tubuh ini, aku akan membunuh jalan menuju Zhao dan membunuh seluruh keluarga Teng. Kebencian ini hanya bisa diredakan dengan darah seluruh keluargamu. Hanya jiwa seluruh keluarga Teng yang bisa menenangkan hatiku. Mata Wang Lin berbinar. Saat pertama kali tiba di tempat ini, dia tidak menyangka akan ada 94 kristal es. Itu mengganggu rencana awalnya.
Dia awalnya berencana untuk menyerap warisan pengetahuan dan menemukan batu tinta yang diperlukan untuk membuat bendera pembatasan, kemudian kembali ke tubuhnya dan meninggalkan tanah dewa kuno tempat dia terjebak selama bertahun-tahun. Jika semuanya berjalan sesuai rencananya, maka kali ini, panen Wang Lin akan sangat bagus. Dia tidak hanya berhasil mempelajari seni pembatasan, dia juga mempelajari metode membuat bendera pembatasan dan berhasil mendapatkan tas pegangan Bongkok Meng dan Kaisar kuno. Tentu saja, masih ada jebakan binatang dan 20 batu roh kualitas terbaik. Jika Anda memasukkan 10 instrumen itu juga, maka dia benar-benar mendapatkan panen yang melimpah. Selain itu, masih ada warisan ilmu yang lebih berharga. Namun setelah mengetahui ada 94 kristal es, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Jika dia bisa memasuki tempat ini, maka orang lain juga bisa. Namun setelah menunggu lama, tidak ada orang lain yang datang. Jelas bahwa ada perubahan yang terjadi. Lebih penting lagi, tempat Wang Lin menyembunyikan tubuhnya juga merupakan tempat semua tas miliknya berada. Tapi tempat itu berada di antara celah, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya, tapi jika tubuhnya terlalu lama tanpa jiwa, mungkin akan ada komplikasi. Namun, sejak Wang Lin membentuk tubuh baru, dia akhirnya sedikit rileks. Seiring berjalannya waktu, kecepatan Wang Lin dalam menyatu dengan kristal es menjadi semakin lambat. Pada kristal es ke-57, setelah Wang Lin keluar dari kepompong, ada bintang samar di antara alisnya. Wang Lin diam-diam duduk bersila di dalam kepompong. Dia menutup matanya. Setelah sekian lama, dia membukanya lagi. Mereka memancarkan cahaya misterius. Meskipun Wang Lin sekarang terlihat seperti pemuda dari Zhao bertahun-tahun yang lalu, suasana yang dia pancarkan sekarang benar-benar berbeda. Dia sekarang, dengan rambut putih tergerai, memberikan perasaan seperti orang asing yang sangat berbahaya, seperti binatang buas yang menyebabkan hati orang menjadi dingin. Bintang di dahinya muncul di antara alisnya setelah kristal es ke-57. Saat bintang itu muncul, rasanya pikiran seperti disambar petir dan menjadi jernih. Dia ingat dengan jelas bahwa di dahi Dewa Kuno Tu-Si ada 8 bintang. Dia ingat bahwa tidak peduli itu memurnikan harta karun atau pil, semuanya membutuhkan kekuatan misterius dari bintang-bintang. Tapi bintang di dahi Tu-Si berwarna merah, dan bintang di kepalanya hanya berupa garis samar. Faktanya, jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, Anda bahkan tidak dapat melihatnya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara menampilkan sisa bintang di dahinya, Wang Lin percaya bahwa begitu dia menyerap semua kristal es, dia akan memahaminya. Meskipun Wang Lin tidak tahu banyak tentang bintang itu, setelah menyerap lebih dari 50 kristal es, Wang Lin memperoleh pemahaman tentang mengapa tubuhnya berubah. Para dewa kuno fokus pada pemurnian tubuh. Setiap dewa kuno menggunakan semua energi spiritual yang mereka serap untuk memurnikan tubuh mereka. Akibatnya, meskipun mereka adalah dewa kuno, tubuh mereka akan mencapai batas dan berhenti menjadi lebih kuat. Pada saat itu, ada kebutuhan untuk mengembangkan tubuh, jika tidak, kultivasi seseorang akan berhenti. Hanya dengan mengembangkan tubuh seseorang dapat mencapai kultivasi yang lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa semakin besar tubuh dewa kuno, semakin banyak pula energi spiritual yang dapat disimpan di dalamnya. Setelah batasnya tercapai, tubuh dewa kuno akan menjalani rekonstruksi. Ini dapat dianggap mencapai tahap kultivasi baru. Setiap dewa kuno akan mengalami perluasan tubuh yang tak terhitung jumlahnya, dan juga rekonstruksi tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak pengalaman yang mereka alami, semakin kuat pula mereka jadinya. Dan setelah setiap rekonstruksi, ukuran jiwa dewa kuno juga bertambah. Bagi dewa kuno, tidak ada tahapan kultivasi, yang ada hanya jiwa dan kekuatan tubuh. Warisan pengetahuan yang diserap Wang Lin berisi kenangan seumur hidup Tu-Si. Meskipun Tu-Si meninggal pada tahap dewasa awal saat berlatih teknik ilahi transformasi tinta mengalir, dia telah mengalami rekonstruksi tubuh sebanyak 8 kali. Setiap rekonstruksi tubuh merupakan pengalaman yang tak terlupakan bagi para dewa kuno. Bagaimanapun, setiap rekonstruksi merupakan langkah untuk menjadi lebih kuat. Sebelumnya, Wang Lin hanya menyerap sebagian kecil dari warisan, jadi tidak banyak perubahan. Setelah memasuki area ini, dia sepenuhnya menyerap 1 dari 94 kristal es, dan kemampuan rekonstruksi dimulai secara otomatis. Oleh karena itu, tubuh Wang Lin mulai melakukan reformasi, menggunakan jiwanya sebagai inti dan ingatannya sebagai templat. Bagi Wang Lin, menjalani proses rekonstruksi tubuh bukanlah sesuatu yang istimewa. Padahal, jika ada orang lain yang menerima warisan, mereka akan melalui proses yang sama.
Namun ketika tubuh Wang Lin terbentuk kembali, hal itu memungkinkan dia memulihkan tubuh aslinya. Meskipun tubuh ini terlihat sangat normal, dibandingkan dengan kultivator biasa, ia jauh lebih kuat. Jika Wang Lin bisa mengalami 8 rekonstruksi, maka tubuhnya akan seperti milik dewa kuno. Setelah memahami semua ini, Wang Lin sampai pada kesimpulan yang liar. Mungkin 8 bintang di dahi Tusi ada hubungannya dengan 8 rekonstruksinya. Jika memang demikian, maka itu menjelaskan mengapa ada bintang di dahinya. Bagaimanapun, tubuhnya telah direkonstruksi 1 kali. Namun menurut analisis Wang Lin, rekonstruksi tubuhnya belum selesai. Jika tidak, mengapa bintang di dahinya masih tidak berwarna dan tetap redup? Ini semua hanyalah spekulasi Wang Lin, karena dia belum memiliki ingatan itu, tetapi dia yakin dia akan segera mendapatkan jawabannya. Setelah menyerap 57 kristal es, pecahan nyanyian, teknik, dan ingatan mulai menjadi lengkap. Hal ini menyebabkan jiwanya menjadi sangat kacau. Terkadang, jiwa Wang Lin menjadi bingung, terkadang dia percaya bahwa dia adalah Tusi, dan terkadang dia ingat bahwa dia adalah Wang Lin. Perasaan kacau ini menyebabkan hatinya merasakan malapetaka yang kuat. Meskipun Tusi telah meninggal, dan tidak ada kemungkinan untuk dirasuki, Wang Lin percaya bahwa jika dia menyerap semua warisan pengetahuan, jika salah satu darinya tidak ditangani dengan baik, dia akan benar-benar mengira bahwa dia adalah Tusi dan lupa identitas aslinya. Karena itu, Wang Lin memperlambat kecepatan dia menyerap warisan. Hanya setelah dia benar-benar menyerap 1 kristal es barulah dia melanjutkan ke kristal es berikutnya. Hasilnya, perasaan kacau di jiwanya berkurang banyak. Meski terkadang hal itu masih terjadi, Wang Lin mampu mempertahankan identitasnya. Meski kecepatannya menurun, kuncinya adalah tetap stabil. Wang Lin tidak terburu-buru dan perlahan menyerap warisannya. Waktu berlalu, Wang Lin benar-benar kehilangan kesadaran akan waktu di tempat ini. Setiap kali dia keluar dari kepompongnya, jiwanya akan berada dalam keadaan kacau untuk waktu yang tidak diketahui. Episode 199 Tanah Dewa Kuno Final. Wang Lin ingat dengan jelas berapa banyak kristal es yang diserapnya. Setelah kristal es ke-70, dibutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk menyerapnya. Saat Wang Lin menyerap lebih banyak kristal es, kristal tersebut mengandung lebih banyak kenangan, dan hal pertama yang dilakukan Wang Lin setelah keluar dari kepompong adalah memeriksa tubuhnya. Saat dia menyerap lebih banyak warisan, spekulasinya terkonfirmasi. Bintang di dahinya melambangkan berapa kali tubuhnya mengalami rekonstruksi. Setelah setiap kristal es yang diserapnya, warna bintang di dahinya akan menjadi lebih jelas, dan pada saat yang sama, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa dengan setiap kristal es yang diserapnya, tubuhnya mengalami penyesuaian. Setelah menyesuaikan diri sebanyak 70 kali, Wang Lin bisa merasakan ketangguhan tubuhnya. Seolah-olah dia mengikuti langkah para dewa kuno. Meski dari luar, tubuhnya tampak normal-normal saja, namun di dalam telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah menyerap 70 kristal es, tubuhnya menjadi sangat kuat. Mata Wang Lin berbinar. Dia berspekulasi bahwa, dalam kondisi saat ini, tubuhnya akan mampu menahan pukulan dari kultivator panggung pembentuk roh. Waktu berlalu. Saat ini, di dalam ruang yang berisi warisan pengetahuan dewa kuno, tidak ada lagi kristal es biru yang tersisa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah kepompong raksasa berwarna biru tua. Kepompong itu tidak normal. Ada banyak retakan di permukaannya. Jika dilihat lebih dekat, mereka akan mengatakan bahwa itu tampak seperti retakan pada kulit Tusi. Kepompong raksasa ini telah berada di sini selama bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda akan pecah. Seluruh area di sekitarnya terasa seperti dibungkam oleh suatu kekuatan misterius. Tidak ada perubahan selama bertahun-tahun ini. Tubuh Wang Lin terbaring di dalam kepompong. Jantungnya sudah lama berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya terbaring di sana, dalam kondisi seperti kematian. Jiwanya berada dalam kekacauan total. Waktu yang dibutuhkan untuk menyerap kristal es terakhir jauh lebih lama dibandingkan gabungan 93 kristal es terakhir. Jiwanya tenggelam dalam ingatan dewa kuno. Dia mengalami kejadian mulai dari kelahiran dewa kuno Tusi, hingga saat dia memutuskan untuk berlatih teknik ilahi transformasi tinta mengalir, seolah-olah dia sendiri yang ada di sana. Setelah mengalami semua itu, Wang Lin bahkan merasa bahwa dirinya sendiri adalah dewa kuno. Kebingungan seperti ini adalah sesuatu yang selama ini dihindari Wang Lin, tapi sekarang, pada kristal es terakhir, perasaan ini meledak. Karena itu, jiwa Wang Lin tetap tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara retakan terdengar dari kepompong raksasa itu.
Tak lama kemudian, suara retakan terus-menerus keluar dari kepompong. Garis yang tak terhitung jumlahnya yang menutupinya mulai bertambah lebar. Segera, dengan bunyi letupan, seluruh kepompong pecah. Sesosok tubuh muncul dari kepompong. Orang itu bermata hitam dan berambut putih, dengan wajah yang sangat biasa, namun suasananya sangat tirani. Saat ini, mata orang tersebut terpejam, dan jantungnya terhenti. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah sekian lama, matanya terbuka. Matanya terasa seperti mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Wang Lin perlahan menghela nafas, lalu dia memeriksa tubuhnya. Setelah menyerap kristal es ke-94, dia dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya tubuhnya. Meski belum melakukan pengujian apapun, ia yakin tubuh ini akan membantunya mencapai tujuannya dan memberikan banyak manfaat. Mengingat saat dia menyerap kristal es terakhir, hatinya masih terasa kaget. Jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan sebelum masuk ke dalamnya, seperti ketika dia menyerap kristal es ke-50 dan memperlambat laju penyerapan kristal es untuk menciptakan fondasi yang kokoh, maka setelah menyerap kristal es ke-94, dia akan melakukannya. Kehilangan dirinya sendiri dan akhirnya menjadi orang gila yang mengira dia adalah Tusi. Karena kokohnya fondasi yang ia bangun, ia mampu menahan badai dan mempertahankan jati dirinya. Mata Wang Lin berbinar. Kenangan yang diperolehnya hampir lengkap, namun hatinya masih merasakan sedikit keraguan. Menurut ingatan yang dia terima, kenangan itu berisi momen kelahiran Tusi ketika Tusi mulai berlatih teknik ilahi transformasi tinta mengalir, namun bukan saat dia mempraktikkan teknik yang menyebabkan kematiannya. Wang Lin merenung sejenak. Dia dengan hati-hati mengamati sekeliling. Dia menebak dengan liar bahwa tidak hanya ada 94 kristal es, tetapi tidak terlalu banyak. Hanya saja, kenapa yang tersisa tidak ada di sini? Wang Lin mengerutkan kening dan merenungkannya sejenak, tapi menyerah memikirkannya. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, lalu dia berbicara dalam bahasa dewa kuno dan berkata, "Buka." Segera, celah melengkung terbuka di hadapannya. Di dalamnya ada 3 batu hitam bercahaya. Wang Lin meraih ketiga batu itu dengan tangan kanannya. Saat dia melangkah maju, riak menyebar dari bawah kakinya. Dia mengambil 3 langkah dan tubuhnya menghilang dari tempat ini. Ketiga batu itulah yang menjadi bahan utama pembuatan bendera pembatas. Di dalam celah di meridian dewa kuno, ada banyak batasan yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga membentuk cincin di sekitar tempat tertentu, mengeluarkan aroma berbahaya. Sosok dengan rambut putih tiba-tiba muncul di luar ring. Setelah dia muncul, dia menatap cincin itu. Setelah melihatnya sebentar, dan memastikan bahwa tidak ada perubahan, dia berjalan ke depan. Pembatasan tersebut seolah-olah telah kehilangan kekuatannya, karena tidak ada satupun yang aktif sama sekali. Dengan setiap langkah, batasan di dekatnya menghilang. Saat dia berjalan ke tengah ring, semua batasan di jalan menghilang. Dia adalah Wang Lin, dan mengenai pembatasan ini, pembatasan itulah yang dia tempatkan sendiri untuk melindungi tubuhnya dan tas miliknya. Meskipun dia percaya tempat ini aman karena tidak benar-benar berada di dalam meridian, namun di ruang khusus yang tercipta dari ingatan warisan, Wang Lin secara pribadi sangat berhati-hati, jadi dia masih meninggalkan banyak tindakan pengamanan. Setelah memasuki batasan, matanya tertuju pada tubuh lamanya dan tas pegangannya. Matanya menunjukkan ekspresi penyesalan. Tubuh di hadapannya sudah membusuk. Ada jejak energi spiritual yang dilepaskan dari formasi inti tubuh. Di samping mayat itu ada beberapa tas berisi barang bawaan. Wang Lin menghela nafas. Jika dia tidak merekonstruksi tubuh setelah menerima warisan ingatan, maka dia harus mendapatkan tubuh lain. Dia meletakkan tangan kanannya di dada tubuh lamanya. Tubuh tak bernyawa itu tiba-tiba mulai melepaskan energi spiritual yang kental. Tak lama kemudian, retakan muncul di tangan dan kaki tubuh, dan terus menyebar. Saat retakan semakin lebar, fluktuasi energi spiritual semakin besar. Akhirnya, tubuhnya benar-benar hancur, dan inti seukuran kepalan tangan melayang keluar. Ada titik-titik berwarna yang tak terhitung jumlahnya tersebar di antara tubuh yang hancur. Setelah melihat intinya, dia merasakan keakraban. Bagaimanapun, ini adalah inti yang dia bentuk sendiri, dan hubungan ini bukanlah sesuatu yang bisa terputus oleh waktu. Tak lama setelah itu, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan intinya terbang ke arahnya. Saat inti itu mencapai tangannya, inti itu menghilang ke dalam tubuhnya dan menyerbu ke arah dantainya. Begitu mencapai dantainya, ia mulai berputar perlahan di tempatnya. Gelombang energi spiritual menyapu tubuh Wang Lin. Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya. Dia membuka kembali matanya menatap sisa-sisa tubuh lamanya.
Tangannya membentuk segel saat dia menggeram, api inferno. Saat kata-katanya keluar dari bibirnya, titik-titik biru bercampur dengan sisa-sisa tubuh bersatu membentuk api biru. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot api ke tubuhnya. Itu menghilang ke dalam dantainnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan membuat tas pegangan di sebelah tubuh itu terbang satu persatu ke tangannya. Tak lama kemudian, cahaya putih terpancar dari tangannya dan jubah hitam muncul. Setelah mengenakan jubah, Wang Lin meraih kekosongan yang menciptakan keretakan. Tanpa ragu-ragu, dia masuk ke dalamnya. Dia muncul kembali di tempat yang menyimpan warisan ilmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan memeriksa sekelilingnya. Setelah memastikan semuanya sama seperti sebelumnya, dia mulai melantunkan beberapa kata yang sangat rumit dalam bahasa Dewa Kuno. Dengan segel yang dibentuk oleh tangannya, layar cahaya yang mendidih muncul di hadapannya. Kata-kata di mulutnya bertindak seperti tangan tak terlihat, memperluas layar cahaya. Segera, layar cahaya itu menjadi cukup besar, dan gambar Dewa Kuno muncul di sana. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan yang dimiliki ilusi Dewa Kuno Tusi, sehingga hatinya tetap tenang. Setelah gambar itu muncul, 8 bintang di dahi Tusi memancarkan 8 berkas cahaya, membentuk pusaran air berbentuk segi 8. Wang Lin menatap gambar Tusi dan berpikir, tanah para dewa kuno, selamat tinggal. Episode 200 Yun Fei. Di lautan iblis, bintang-bintang pecah kacau balau. Itu adalah cincin yang dibentuk oleh banyak planet besar yang pecah. Ada kekuatan misterius di tempat ini. Tidak peduli apakah itu masuk atau keluar, seseorang harus menghadapi banyak avatar dengan kultivasi yang sama dengan dirinya. Hanya setelah menang, seseorang dapat masuk atau keluar dari ring misterius itu. Tempat ini juga sangat berbahaya, sehingga tidak banyak orang yang datang ke sini. 2 pedang cahaya menyerbu ke arah tempat ini, satu di depan yang lain. Pedang cahaya di depan jelas lebih redup. Di dalam cahaya itu ada seorang wanita muda dengan bibir mengerucut dan wajah pucat. Dia mengenakan pakaian berwarna merah kehijauan, pinggangnya ramping, dan dia terlihat sangat cantik. Dalam cahaya di belakang, ada seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis tebal. Matanya sebesar lonceng. Dia memasang senyum mengejek di wajahnya saat matanya yang dingin menatap wanita muda di depannya. Pedang di bawah kakinya sangat stabil. Dia jelas tidak berusaha terlalu keras dalam upaya ini. Saat dia menatap wanita itu, matanya menjadi lebih dingin. Kedua lampu ini, satu di belakang yang lain, dengan cepat mendekat dari kejauhan. Wanita muda itu memandang ke depan pada bintang-bintang yang kacau balau dan sebuah ide muncul di benaknya. Dia telah berlari selama sebulan, dan selama sebulan terakhir ini, kemanapun dia berlari, orang itu selalu berada dekat di belakangnya. Jika dia tidak menggunakan teknik rahasia tuannya untuk melarikan diri, dia pasti sudah tertangkap. Namun menggunakan teknik rahasia ini membutuhkan terlalu banyak kekuatan spiritual. Setelah menggunakannya beberapa kali, dia tidak mampu lagi menggunakannya. Di bawah tekanan, dia panik dan tidak memperhatikan kemana dia pergi. Tanpa disadari, dia sampai pada bintang-bintang yang kacau balau. Ketika dia menyadari hal ini, dia ingin mengubah arah, tetapi saat itu, orang itu menyusulnya lagi. Dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa bergerak maju. Segera, keduanya semakin dekat ke cincin yang dibentuk oleh bintang-bintang pecah. Dia tahu di dalam hatinya bahwa orang di belakangnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi bermain-main dengannya, untuk menekannya agar terus bergerak maju. Dia harus berhati-hati untuk tidak memasuki cincin bintang pecah yang kacau balau, tetapi jarak ke sana semakin pendek. Qian Kun dengan santai mengejarnya. Dia menaruh hatinya pada barang yang dimilikinya. Jika bukan karena dia tiba-tiba menggunakan teknik melarikan diri itu beberapa kali, dia pasti sudah menangkapnya, tapi sekarang, dengan panik, dia berlari menuju bintang-bintang yang kacau balau. Sepertinya surga pun membantunya. Memikirkan hal ini, senyumannya melebar dan menjadi lebih dingin. Suara suram Qian Kun perlahan berkata, Yun Fei, di depanmu ada bintang-bintang yang kacau balau. Di lautan iblis, bintang-bintang pecah yang kacau balau adalah tempat yang sangat berbahaya. Sampai saat ini, belum ada seorang pun yang melewatinya dengan mengandalkan keberuntungan. Apakah Anda ingin mencobanya? Wajah wanita itu semakin pucat dan rasa pahit di hatinya semakin bertambah. Ketika dia berada 5 kaki jauhnya dari bintang-bintang yang kacau balau, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memandang Qian Kun dengan wajah suram. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata, Senior, junior di sini lolos ke sini secara kebetulan. Kenapa kamu harus membunuhku? Mulut Qian Kun bergerak-gerak.
Pedang di bawah kakinya berhenti 10 kaki dari wanita itu. Dia melirik sekilas ke arah bintang-bintang pecah yang kacau di belakangnya. Dia menyeringai dan berkata, "Saya di sini hanya atas perintah. Anda harus menyalahkan diri sendiri karena mengambil sesuatu yang tidak seharusnya Anda miliki." Wanita itu tertawa. Dia mengeluarkan sepotong batu giok dari tasnya. Melihat Qian Kun, dia berbisik, "Ini adalah sesuatu milik tuanku. Bagaimana itu adalah sesuatu yang tidak boleh saya ambil? Senior, di dalam istana ajaib, ada replikanya. Bahkan jika aku mengambil ini, itu tidak mempengaruhi istana ajaib sama sekali." Tatapan Qian Kun tertuju pada bongkahan batu giok. Ekspresinya penuh dengan keserakahan. Tugasnya adalah membunuh wanita ini dan mengambil kembali batu gioknya. Ada segel yang ditempatkan oleh istana ajaib pada batu giok ini. Qian Kun tahu bahwa meskipun dia ingin mendapatkannya, dia tidak bisa menggunakannya, hanya mengembalikannya. Dan wanita bernama Yun Fei ini, meskipun identitasnya ambigu, dia dapat membaca batu giok ini, jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencurinya. Justru karena rangkaian kejadian ini, dia tidak hanya membunuhnya, tapi mengikutinya dari dekat. Qian Kun dengan muram berkata, "Saya tidak tahu apakah mengambil batu giok itu akan mempengaruhi istana ajaib atau tidak, saya hanya tahu bahwa jika saya mengambilnya, itu akan sangat bermanfaat bagi saya." Wanita itu mengungkapkan ekspresi berani. Dia berkata, "Senior, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja, tetapi pertimbangkan pentingnya batu giok ini." Qian Kun tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia sudah tahu bahwa Yun Fei ini adalah penerus sekte Qi Huang yang terkenal. Meskipun sekte Qi Huang dihancurkan oleh kekuatan misterius, wanita ini entah bagaimana berhasil melarikan diri tanpa terluka. Setelah itu, wanita yang memegang sepotong batu giok berisi resep pil paling berharga dari sekte Qi Huang ditangkap oleh istana ajaib dan dipaksa menjadi selir di sana. Sekarang, setelah bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri dengan membawa sepotong batu giok. Qian Kun berada di tahap pertengahan formasi inti. Meskipun garis menuju tahap akhir tipis, teknik budidayanya sangat terbatas. Dia takut dia tidak akan pernah bisa memasuki tahap akhir. Tetapi jika dia bisa mendapatkan batu giok ini dan membuat pil dengan resep di dalamnya, maka dia akan bisa memasuki tahap akhir formasi inti. Wanita itu menghela nafas berat. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan sepotong batu giok kosong. Setelah mencetak informasi pada batu giok, dia berkata, "Senior, saya sudah selesai mencetak. Jika kamu membiarkanku melarikan diri, batu giok ini milikmu." Qian Kun tertawa dan berkata, "Bagus. Pertama, serahkan gioknya. Setelah saya mengkonfirmasi informasi di dalamnya, saya akan membiarkan Anda pergi." Ketika dia selesai berbicara, dia mulai bergerak maju. Wanita itu dengan cepat berteriak, "Berhenti!" Dia memegang batu giok di tangan kanannya. Hanya dengan sedikit kekuatan spiritual, dia dapat menghancurkan replika ini. Pada saat yang sama, dia mundur 2 kaki. Sambil menatap Qian Kun, dia berkata, "Senior sudah berada di tahap pertengahan formasi inti dan saya baru saja memasuki tahap formasi inti. Saya 1 tingkat di bawah senior, jadi saya tidak bisa tidak waspada terhadap senior yang tidak menepati janjinya setelah mendapatkan batu giok itu." Qian Kun sedikit mengernyit. Mata dinginnya menatap batu giok di tangannya dan berkata, "Apa maksudmu?" Yun Fei menarik napas dalam-dalam dan dengan jelas berkata, "Saya ingin meminta senior untuk mundur 1000 kaki. Saya akan menempatkan gioknya di sini. Setelah saya pergi, senior bisa datang ke sini dan mengambil batu giok ini, atau saya akan segera menghancurkannya dan bunuh diri. Kalau begitu, senior tidak akan mendapat apa-apa." Qian Kun mengungkapkan senyuman dingin, lelucon yang luar biasa. "Bagaimana saya tahu apakah batu giok yang Anda berikan kepada saya itu asli atau tidak? Bagaimana jika kamu menipuku?" Pada saat ini, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa, di dalam bintang-bintang yang pecah dan kacau, ada celah sepanjang 3 kaki. Gelombang energi hitam terpancar darinya. Wajah Yun Fei mengeras dan hendak berbicara, tapi Qian Kun terus berkata, "Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Serahkan gioknya dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Sedangkan untuk batu gioknya, aku akan menanggung kerugianku." Saat dia selesai berbicara, dia perlahan melayang ke depan. Jarak 10 kaki dapat ditempuh dalam sekejap, tetapi Qian Kun bergerak perlahan, karena dia takut dia secara tidak sadar menghancurkan batu gioknya, maka dia benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa. Yun Fei mengatupkan rahangnya.
Dia melemparkan batu giok itu ke samping dan dengan cepat melarikan diri dari Qian Kun. Qian Kun tiba-tiba mulai bergerak seperti kilat dan mengejar batu giok itu. Setelah mengejarnya, dia memegangnya di tangannya dan memindainya dengan akal sehatnya, lalu segera menjadi bersemangat. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa kali, dia menemukan Yun Fei, yang sedang melarikan diri. Matanya menunjukkan niat jahat saat dia dengan cepat mengejarnya. Kali ini, kecepatannya jelas berbeda dari sebelumnya. Itu beberapa kali lebih cepat. Meskipun Yun Fei melarikan diri secepat mungkin, dia diam-diam mengawasi pergerakan Qian Kun dengan akal sehatnya. Setelah melihatnya menangkap batu giok, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk dan mulai bergerak lebih cepat. Namun tak lama kemudian, dia mulai putus asa. Qian Kun tidak menepati janjinya, tapi mengejarnya. Yun Fei mencibir di dalam hatinya, "Qian Kun, bahkan jika aku mati, jika kamu mengikuti batu giok itu untuk memurnikan pil, kamu akan mati dengan menyedihkan. Semua ini salahmu sendiri." Lalu, dia menghela nafas. Dia berhenti bergerak dan memutuskan untuk menghentikan jantungnya sendiri. Qian Kun melihat Yun Fei berhenti berlari dan menyerah untuk melawan. Dia tertawa lebar dan dengan cepat bergegas maju. Dia berkata, "Karena kamu memberiku batu giok ini, aku akan membiarkanmu mati dengan senang hati. Biarkan saya melihat baik-baik tubuh itu dan melihat apa yang luar biasa tentangnya yang bahkan membuat master terpesona. Jika kamu melayaniku dengan baik, aku mungkin akan melepaskanmu." Saat Qian Kun selesai berbicara, matanya tiba-tiba menatap tajam ke arah bintang-bintang yang kacau balau. Matanya dipenuhi keheranan, tapi dengan cepat berubah menjadi ketakutan. Qian Kun tiba-tiba berhenti bicara. Yun Fei menghentikan dirinya untuk menghentikan jantungnya sendiri. Dia melihat ke arah bintang-bintang yang kacau balau. Rahangnya ternganga dan dia memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia hanya melihat bahwa, di dalam cincin bintang pecah yang kacau, entah bagaimana ada keretakan yang muncul. Keretakan itu meluas dengan cepat. Dalam sekejap mata, lebarnya sudah lebih dari 5 kaki. Keretakan itu membentuk busur, seperti tunggangan binatang buas. Hal ini menyebabkan siapapun yang melihatnya merasakan hawa dingin di hatinya. Di dalam lautan iblis, hanya ada celah merah yang muncul antara laut dalam dan luar, jadi arti keretakan di sini sangat dalam. Keretakan ini tidak hanya mengeluarkan energi hitam saja, tetapi cukup besar, sedangkan keretakan yang muncul antara laut dalam dan laut luar hanyalah keretakan kecil. Tapi sebelum Qian Kun dan Yun Fei ada keretakan yang begitu besar. Saat keretakan itu muncul, Qian Kun merasakan sensasi kesemutan di kepalanya. Dia segera ingin berhenti membunuh Yun Fei dan melarikan diri dari tempat ini. Saat pemikiran ini muncul, dia segera menekannya. Matanya berbinar saat dia menatap cincin bintang pecah yang kacau balau. Hatinya menjadi tenang. Dengan formasi di sana, sekuat apapun benda yang keluar dari celah tersebut, ia tidak akan bisa keluar dari ring, jadi tidak perlu kabur. Pada saat yang sama, keretakan tiba-tiba mulai membesar. Gelombang cahaya hitam keluar darinya, bersama dengan banyak energi aneh. Segera, seorang pria muda berjubah hitam dengan tenang keluar. Orang ini memiliki rambut putih yang tergerai di belakangnya, memberinya kesan kuno, tetapi matanya menunjukkan tatapan kejam. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bintang ungu tua di dahinya. Bintang ungu ini memancarkan cahaya ungu. Rasanya seperti dipenuhi energi iblis. Seiring dengan cahaya hitam dari celah di belakangnya, dia tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Orang itu bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangan kanannya dan celah besar di belakangnya dengan cepat mulai menutup. Hampir dalam sekejap mata, keretakan itu hilang sepenuhnya, hanya menyisakan pemuda seperti dewa iblis. Dia berdiri di udara. Matanya menunjukkan tanda-tanda penyesalan dan melihat melalui cincin bintang-bintang yang kacau dan melihat Qian Kun dan Yun Fei. Qian Kun merasakan kengerian saat dia melihat pemuda itu keluar dari celah. Karena ada cincin di antara mereka, dia tidak bisa memindai pemuda itu dengan akal sehatnya. Namun, bahkan jika cincin itu tidak ada, Qian Kun tidak akan berani memindai pemuda itu dengan akal sehatnya. Dalam pandangannya, jika orang tersebut dapat keluar dari celah sebesar itu, maka tingkat kultivasi orang tersebut pasti telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Kaum muda setidaknya haruslah jiwa yang baru lahir, atau bahkan tahap pembentukan roh yang mistis. Akibatnya, bagaimana dia berani menyinggung perasaan kaum muda? Lebih penting lagi, dia merasa seperti pemandangan di hadapannya, dia pernah mendengarnya dari suatu tempat sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingat dari mana dia mendengarnya. Ketika pemuda berambut putih itu memandangnya, meskipun melalui bintang yang patah,
kakinya menjadi lemah dan dia ingin melarikan diri, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Qian Kun tahu bahwa meskipun dia berlari, jika pemuda itu dapat melewati ring, maka dia akan dapat mengejarnya secara instan, jadi berlari atau tidak berlari adalah sama. Faktanya, berlari hanya akan membuat remaja mengingatnya dengan lebih jelas. Selain itu, jika pemuda itu tidak bisa keluar dari ring, meskipun dia tidak lari, dia masih aman. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Qian Kun tiba-tiba berhenti dan menggenggam tangannya. Dia dengan hormat berkata, junior ini adalah murid generasi kelima Istana Ajaib Raja Racun. Qian Kun menyapa senior. Hati Yun Fei menjadi lemah karena dia baru saja mengalami pengalaman mendekati kematian dan kemudian menyaksikan pemandangan seperti itu. Kesimpulannya hampir sama dengan Qian Kun, tetapi dalam pikirannya, dia berpikir jika dia lari, maka dia akan dibunuh oleh Qian Kun, tetapi jika dia tetap tinggal, mungkin ada kesempatan baginya untuk hidup. Setelah memikirkannya, dia dengan hormat berkata, junior adalah Tu Mo Yun dari Sekte Qi Huang. Salam, senior. Pemuda berambut putih itu menarik pandangannya setelah menatap mereka dengan dingin. Dia melihat ke arah cincin bintang yang kacau balau. Setelah merenung sejenak, dia membanting tas pegangannya dan sesosok makhluk kecil muncul di tangannya. Binatang itu memiliki 3 pasang sayap di punggungnya. Matanya yang jernih membuatnya tampak seperti paranormal. Ia segera terbang ke depan. Dengan kepakan sayapnya, ia dengan cepat menyerang ring. Segera, ia tiba di dalam ring. Tak lama kemudian, pecahan-pecahan mengeluarkan cahaya putih. Setelah cahaya memudar, salinan binatang itu muncul. Saat kedua binatang itu bertemu, keduanya mengeluarkan pekikan bernada tinggi dan mulai menyerang satu sama lain. Pemuda berambut putih itu mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan tubuh binatang kecil itu tiba-tiba mulai bergetar. Tubuhnya membentuk tornado kecil dan terbang keluar dari ring dan mendarat di bahu pemuda itu. Dengan gerakan tangannya, binatang itu menghilang. Pemuda berambut putih ini adalah Wang Lin. Dia telah menggunakan metode yang tersisa dalam ingatan Dewa Kuno untuk membuka terowongan untuk meninggalkan tanah Dewa Kuno. Setelah keluar dari terowongan, dia muncul di dalam lingkaran bintang-bintang yang kacau balau. Jika dia ingin pergi, maka dia harus melewati ring. Dari apa yang dia dengar dari percakapan Duanmu dan orang lain, dia mendapat gambaran seperti apa cincin itu. Dia berencana untuk menggunakan metode yang sama yang dia masukkan sebelumnya untuk pergi, tetapi susunan transfer itu terlalu rumit, dan di antara ingatan Dewa Kuno, untuk beberapa alasan, hampir tidak ada informasi tentang susunan transfer. Setelah dipikir-pikir, itu masuk akal. Dengan betapa kuatnya para Dewa Kuno, sebenarnya tidak perlu menggunakan susunan transfer untuk bepergian. Mereka dapat dengan mudah membuka lubang hitam dan melewatinya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seharusnya tidak ada informasi mengenai susunan transfer dalam ingatan Dewa Kuno. Kalau tidak, mengapa ada susunan misterius di alam keempat? Jika ini benar, maka itu seperti dugaan Wang Lin. Warisan yang diserapnya belum lengkap. Namun, semua ini hanyalah spekulasi Wang Lin. Adapun apakah semua itu benar atau tidak ada yang tahu. Wang Lin merenung sejenak. Matanya dipenuhi tekad dan dia menyerbu menuju ring. Saat Wang Lin memasuki ring, meskipun ekspresi Qian Kun tenang, hatinya mulai tegang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat seseorang masuk ke dalam ring. Bertahun-tahun yang lalu, dia melihat seseorang yang merupakan jiwa yang baru lahir dari tempat terpesona masuk ke dalam ring. Dia meninggal dengan sangat menyedihkan sehingga bahkan jiwanya yang baru lahir pun tidak berhasil melarikan diri dan ditelan oleh kekuatan misterius. Jadi ketika dia melihat Wang Lin menyerbu ke dalamnya, matanya langsung fokus. Yun Fei bahkan lebih tegang dari Qian Kun. Dia telah menaruh seluruh harapannya untuk lolos dari kematian pada pemuda itu. Dia berpikir jika Wang Lin bisa keluar dari ring, maka Qian Kun tidak akan bertindak gegabah. Dengan batu giok sebagai hadiah, dia mungkin punya kesempatan. Meskipun semua ini mungkin tidak berhasil, itu adalah kesempatan yang diambil Yun Fei. Saat Wang Lin memasuki ring, beberapa pecahan dengan cepat bertabrakan. Dalam kilatan cahaya putih, salinan persis Wang Lin muncul di atas ring. Ketika salinannya muncul, dia tersenyum dingin. Ia membanting tas pegangannya dan pedang hitam muncul. Pedang terbang ini aneh, ada banyak duri di atasnya. Itu jelas merupakan pedang terbang pribadi Wang Lin. Wang Lin mengamati pedang hitam itu dan sangat terkesan dengan kekuatan di balik kekuatan misterius, bahkan bisa meniru harta magis. Bahkan retakan yang dibuat oleh Hun Shebek Meng ada di sana. Kali ini, Wang Lin memutuskan untuk tidak melawan. Dia ada di sana hanya untuk mengintai.
Setelah salinannya mengeluarkan pedang hitam, ia tertawa keras dan pedang itu terbang ke arah Wang Lin. Mulut Wang Lin bergerak-gerak. Dia membanting tas pegangannya dan mengeluarkan pedang hitam itu juga. Segera, dua pedang identik mulai menyerang satu sama lain. Tak lama setelah itu, Wang Lin tersenyum dingin. Alam ji indera ilahi miliknya tiba-tiba bergerak dan membentuk kilat merah. Di saat yang sama, mata salinan itu juga memperlihatkan kilat merah. Wang Lin menatap salinan itu dengan tatapan bermartabat. Dia melihat kilat merah menyambar beberapa kali di mata salinan itu, kemudian mata salinan itu meledak dan menjadi pecahan. Di saat yang sama, sepertinya salinannya juga tidak bisa menahan kekuatan petir merah dan meledak juga. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera mulai merenung. Meskipun dia memindahkan alam ji indera ilahi miliknya, dia tidak menyerang dengan itu, tetapi hanya menggunakannya untuk menguji apakah salinannya bahkan dapat menyalin alam ji indera ilahi miliknya. Sekarang dia tahu bahwa meskipun kekuatan cincin itu misterius, cincin itu tidak bisa meniru alam ji miliknya. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin dan berjalan lebih jauh ke dalam ring. Menurut apa yang didengar Wang Lin dari Duanmu, cincin ini lebarnya 100 mil. Setelah mengalahkan salinan pertama, seseorang dapat menempuh jarak 50 mil, kemudian seseorang harus mengalahkan dua salinan lagi, kemudian seseorang dapat menempuh jarak 50 mil lagi dan keluar dari ring. Hati Qian Kun hampir hancur saat salinan itu meledak. Peringkat Wang Lin dalam hatinya langsung melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak pernah mengira bahwa salinan yang dibentuk oleh kekuatan misterius akan meledak begitu cepat dengan sendirinya. Dia tidak bisa membayangkan teknik di baliknya. Mata Yun Fei menjadi lebih kuat. Dia menatap Wang Lin, yang berada di dalam ring, memikirkan bagaimana cara meminta bantuannya agar dia tidak ditolak. Wang Lin dengan mudah bergerak maju, tetapi hanya setelah dia bergerak 10 kaki barulah pecahan itu mengeluarkan cahaya putih lagi. Setelah cahaya putih memudar, dua salinan lagi muncul. Setelah dua salinan itu muncul, yang satu mengeluarkan pedang terbang dan yang lainnya mengeluarkan sebuah gulungan. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi hatinya tenggelam. Kecuali Duanmu berbohong, itu karena dia telah menghancurkan salinan pertama begitu cepat, sehingga menyebabkan perubahan. Tapi mood Wang Lin tidak berubah sama sekali. Dia masih tetap dingin dan tenang. Saat kedua salinan itu muncul, kilat merah muncul di matanya lagi dan alam ji indera ilahinya keluar lagi. Kali ini, kedua salinan tersebut tidak segera mengikuti dan menggunakan alam ji mereka, tetapi dengan cepat mulai menggunakan harta mereka. Mata Wang Lin berbinar. Tanpa ragu-ragu, dia meminta salinannya. Sebelumnya, dia bereksperimen dengan alam ji miliknya. Kali ini, dia ingin menguji seberapa kuat tubuhnya setelah menerima warisan Dewa Kuno dan menjalani rekonstruksi. Akankah tubuh yang dibentuk melalui rekonstruksi sekuat yang ditunjukkan ingatannya?